Oke, shalom Sobat Alpetra Ministry. Kita berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry. Tentunya kita akan kembali mendengarkan sesuatu yang bukan sekedar deskripsi, tapi solusi dari siapa lagi? Kalau bukan dari Bapak Pendeta Heri. Ya, sudah dilihat ada di monitor kita semuanya. Mari kita sapa dulu Bang Heri dan Bang, silakan menyapa Sobat Alpetra. Salam sahabat Alpetra, selamat malam. Kita jumpa lagi di tayangan kita khusus. Kali ini kita akan membahas tentang keluarga Kristen, Ya, sehingga membuat kita semakin mencintai keluarga kita. betul. Halo. Seperti tagline kita ya Bang, cinta Tuhan, cinta keluarga, dan juga cintai diri dengan jaga kesehatan. Gitulah ya Bang kira-kira. Oke Bang, Bang, di apalagi sekarang udah ini udah mau Desember ya Bang ya. Wah, keluarga Kristen pasti juga sudah mulai banyak yang merencanakan Natalan gimana nih, walaupun masih Desember ya. Ini tapi Oktober udah pada sibuk semua ya, seperti biasalah kalau menjelang Desember. Tapi kita nggak ngomongin itu ya, nanti aja ngomongin itu. Kita mau ngebahas tentang keluarga Kristen adalah ternyata gereja kecil yang berdampak. Nah, bagaimana sih maksudnya? Kok bisa keluarga Kristen dibilang gereja yang kecil? Yuk kita dengar penjelasan dari Bang Heri. Gimana Bang? Penjelasannya nih Bang, kok kita bisa dibilang gereja kecil Bang? Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya, kita disebut keluarga Kristen karena memang terdiri dari ayah, ibu, lalu anak ya, entah itu kakak, entah itu adik, merupakan inti ya dari keluarga yang menyerahkan seluruh keluarganya kepada Kristus, seluruh hidupnya, dan mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Dan Alkitab menyebutnya adalah keluarga, ya. Paulus menyebut keluarga Kristus, keluarga kerajaan Allah, dan lain sebagainya, ya. Nah, karena keluarga Kristen tentu berdampak kepada masyarakat gereja ya, dan juga negara tentunya. Keluarga Kristen, keluarga yang Ya. mencintai dan mengasihi Tuhan Yesus selamanya. Nah, Ajaran itu dijalankan, ya, dicintai dan dibagikan kepada sesama atau lingkungannya, ya, ya secara khusus gereja. Karena gereja juga harus mendapatkan dampak dari keluarga kecil itu, ya, ayah, ibu, dan anak. Nah, Hey, sudah di-like belum? Sudah dibagikan belum video Alpetra? Bagikan dong, masa bertumbuh sendirian aja? Temennya nggak dikasih tahu, kasih tahu lah. Masa kamu mau selamat sendirian? Jangan dong, bawa teman. Lihat Alpetra, kasih masukan buat Alpetra. Ayo bertumbuh bersama dengan Alpetra. Like, jangan lupa dibagikan. Yang penting kita bersama bertumbuh. Jaga kesehatan, cintai Tuhan, sayangi keluarga. Shalom dari Kang Ode. Ya, keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Tidak termasuk kakek, ya. nenek, ya, atau om, Mm-mm. dan tante, tidak. Tapi keluarga kecil ialah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, ya. Entah itu Yang utama kakak ya. dari adiknya, begitu Ya. ya sebaliknya ya dari kakaknya.
Nah, yang disebut dengan keluarga inti, keluarga Keluarga kecil. inti, ya Nah, maksudnya. dikatakan keluarga besar ya sebaliknya, ada kakek, nenek, Iya, om-om. atau om, tante, ya, atau sepupu, Iya, Bang. semuanya ya, yang menyangkut tentang itu. Nah, keluarga kecil atau disebut dengan keluarga Kristen yang tadi saya sebutkan, Ya, yaitu keluarga yang di dalamnya saling terbuka secara komunikasi ya, oh iya. lalu juga mereka mencintai Tuhan dan Hmm, melayani bersama ya, ya. melayani bersama. Nah, ini kita sering dengar itu Bu ya, Bang. Apa dibilangnya kan keluarga Allah gitu. Ini gereja keluarga Allah, komunitas keluarga Allah. Nah, keluarga Kristen juga kan keluarga Allah ya, Bang. Lalu bagaimana Bang dalam pengertian praktisnya Bang bahwa keluarga Kristen itu keluarga Allah, Bang? Dikatakan keluarga Allah, yakni keluarga yang mempusatkan Allah atau Kristus Hmm, dalam keluarga inti itu. Ada komunikasi yang terbuka, ya, ada perhatian antara orang tua dan anak, ya, sebaliknya juga anak dengan orang tua, lalu berdampak positif pada lingkungan sekitarnya, ya, ya, tetangga atau tempat dia tinggal, dan juga karena keluarga Allah, ya, atau yang berpusatkan pada Allah, berdampak pada gereja, ya, hmm, menjadi model, menjadi contoh, di mana keluarga kecil itu melayani, ya, hmm, yang lain juga melihat bahwa ada kesaksian hidup dari keluarga kecil ini, ya. yaitu ayah, ibu, dan anaknya sekeluarga ikut melayani, ikut bersaksi, Nah, ikut menjadi berkat ya, ini karena akan menghasilkan kehidupan yang bertumbuh. ya. Kan orang melihat ya, melihat modelnya, teladan. Nah, Ah, ini yang kita bicarakan dampaknya ya. iya betul. Syukur kalau berdampak bagi bangsa atau Ya, negara ya, ya. minimal mendoakan ya, supaya tidak terjadi isu atau sekalipun isu tidak terjadi kerusuhan, kejahteraan ya. Nah, itu kan keluarga kan sering mendoakan tiap pagi atau setiap malam mau tidur, Ya, ayahnya mengajak ya atau ibunya mengajak ya, sebelum tidur sama kita berdoa, berdoa untuk negeri. Setidaknya ya, berdampaknya lewat doa ya, ya. Setidaknya berdampaknya lewat teladannya ya, bagi negeri ini ya, seperti itu. ya, ya. Nah, membayar pajak juga berdampak juga ya, Ya, taat pajak. aduh. Ya Bu, di dalam gereja gitu Bang. Nah, di dalam gereja ini dampaknya keluarga itu gimana Bang? Kan nanti jadinya gimana ya kalau gereja? Wah, keluarga ini bapaknya, ibunya, anaknya semuanya pelayanan mau menguasai gereja ya. Nah, itu gimana Bang? Ya, kesan menguasai gereja bukan maksud menguasai, justru keluarga kecil ini yang sifat dan karakteristiknya adalah keluarga Allah Nah, dapat menunjukkan komunikasinya, ya, transparansinya, ya, atau juga keterbukaannya ya, bahwa tidak ada monopoli pelayanan. Nah, ya, ya. misalnya karena bapaknya ketua kaum pria ya atau Oh ya, ketua Natal, aduh, ya, aduh. lalu ibunya juga ketua kaum wanita. Ya tidak begitu. Ada Ya, hal yang memang harus melibatkan pihak yang lain, tidak dari pihak keluarga sendiri ya. ya, Anak juga demikian ya. ya, Setidaknya keluarga Kristen ini adalah yang dapat mempengaruhi, membawa kepada Kristus jemaat lain ya. ya, Minimal sadar bahwa pentingnya keluarga itu supaya mereka mengalami pertumbuhan dalam persekutuan dengan saudara seiman. hmm, ya, ya. Eh, jadi keluarganya itu berdampaknya dalam arti mungkin juga bisa berdampak ke keluarga lain gitu ya Bang ya. Iya, iya berdampak ke keluarga lain. Memang demikian ya kan tadi saya bilang kan
kepada Iya. tetangga, Oh iya ya, iya, betul. kepada masyarakat lingkungannya, Ya. RT, RW, ya. Kalau ada kerja Hmm. bakti ya ikutan, sekalipun kadang RT, RW ngajak kerja baktinya hari Minggu terus, padahal itu kan waktu untuk Iya. ke gereja ya. Iya. Di lingkungan saya seperti itu, Iya. RT, RW-nya ngajakin kerja baktinya hari Minggu terus ya. Ya Iya. udah, jadi kita kasih berkat aja lah ya. Mungkin mereka buat beli Iya. gorengan ya setelah selesai Nah, kerja. Nah, maksud ngopi-ngopi. saya bukan berarti keluarga itu tidak merespon baik dalam Iya iya. kegiatan masyarakat, tapi ikut juga ada Iya. sumbangsi lain, kontribusi, Hmm. konsumsi, kontribusi, ya Iya. ada pemilihan RT dan lain sebagainya Nah, ikut iya betul betul. di dalamnya. Ya Iya. itu bukti bahwa keluarga Kristen juga inklusif, Iya. terbuka ya Iya. di lingkungan masyarakat tempat dia tinggal. Iya. Nah, jauh lebih baik di jemaat atau gereja tempat Hmm. dia join ya Iya atau iya. menjadi jemaat. Ngapain Iya di betul. sana? Ya mengikut Yesus kan harus melayani. Mengikut Yesus harus memberikan atau membaktikan dirinya Iya. kepada Tuhan sebagai WL-kah, sebagai aser-kah, atau Nah. penerima tamu, atau Nah. pendoa-kah, ya, Iya iya iya. atau sebagai pemimpin kelompok PA atau Nah, disebut dengan boleh tuh. pemimpin komsel. Nah, diikuti ya. Nah, Ya. terbukti ada dampaknya ya. Oh, keluarga si Anu semua melayani istri dan anaknya. Iya. Oh, keluarga si Anu memberikan kontribusinya setiap dari event Mhm. atau program gereja ya. Iya. Dia menjadi effort ya bagi semua acara atau kegiatan, bahkan Iya. membantu juga secara sosial. Iya Bukan betul. hitung-hitungan juga ya, Iya. bukan Bukan. ada motif ya supaya Iya. dikenal ya atau supaya populer, supaya dominan. Iya. Tidak ada motif juga Pansos. ya. Saya kira keluarga Kristen yang sejati ya dalam kontribusinya juga sejati, tidak ada benefit ya atau Iya meraih dong. keuntungan, Iya dong. tidak ada kepentingan lain ya. Pokok betul dia berkorban tanpa pamrih. Berdampak, efek Efek. kepada banyak orang ya, Iya. sehingga Tuhan dimuliakan di sana ya. Anaknya juga baik, tidak banyak Nah. menimbulkan Iya. kesan pengaruh ya, Iya betul. atau anak juga tidak ikut Iya. untuk meraih mengejar atau punya motif lain juga Mhm. ya, tidak ya. Dia betul menjaga ya sebagai anak Tuhan Iya. ya. Nah, ini keluarga yang dari dalam punya efek juga untuk orang tuanya Iya. atau sesama anggota keluarga. Dari luar juga Iya. keluarga ini punya efek pada masyarakat dan juga pada gereja. Syukur-syukur pada bangsa ya. Keluarga terkait dengan rasa syukur dari pihak orang tua, bersyukur anaknya hidup dalam ketaatan ya, nurut pada orang tua, memperhatikan. Begitu juga sebaliknya, orang tua melihat anaknya tidak mengecewakan atau tidak membuat orang tua pusing ya, Iya. karena ada komunikasi yang terbuka. Saya Iya. kira kalau di tengah-tengah keluarga komunikasi yang terbuka, Iya. pasti akan di dalamnya mengetahui ya, Iya. atau juga di dalamnya tidak ada kebohongan, Iya betul. kecurigaan, kejanggalan ya, Iya. baik suami dengan istri Mhm. ya, tidak menimbulkan rasa curiga untuk affair ya, Iya. atau selingkuh ya. Nah, Begitu waduh. juga anak Aduh aduh aduh. tidak menyimpan informasi atau Iya. rahasia yang terkait dengan Iya. lingkungannya di sekolah, atau orang jahat ya, Nah. yang sekarang marak dengan narkoba, marak dengan Uh. teroris, marak Iya. dengan LGBT ya. Wih, Ini moralitas yang kalau kacau tidak ya. ada keterbukaan, orang tua akan dipusingkan di sana ya, Iya betul. dan mungkin nanti akan stres, kecewa ya. Nah, itu Iya. sebabnya bagaimana orang tua menanamkan rasa keterbukaan ya. Nah, bersyukur memang kalau tidak ada yang mencurigakan ya. Iya. Nah, mencurigakan itu kan terjadi karena orang tua sibuk ya, Iya. tidak bisa
membuka komunikasi awal kepada anak, ya, sebaliknya anak kepada orang tua, sekalipun ada tapi mungkin tidak direspon karena orang tua sibuk. Nah, itu. Nah, dalam keluarga Kristen sejati yang penting adalah keterbukaan, ya, dan Mhm. juga perhatian dari orang tua kepada anak, khususnya kepala keluarga, Iya, yaitu ayah, ya, sesibuk apapun eh, harus mengajak berdoa bersama, ya, iya, berkomunikasi atau healing, ya, iya, betul. berwisata, ya, setahun 2 kali atau setahun sekali Iya, atau per weekend, ya, per iya, minggu dan lain iya. sebagainya. Nah, sehingga rasa syukur itu nampak, ya, Hmm, bersyukur anak bisa terbuka, ya, pulang iya. sekolah, pulang kerja, atau anak berjumpa dengan temannya, dia ceritakan, Ah, direspon oleh orang tua. Ah, itu kan ah, melihat rasa syukur yang iya. dengan nyata atau muncul sendirinya, "Oh, anak saya terbuka, ya. Nah, Oh, gitu dong anak," harusnya. begitu juga orang tuanya, ya. Iya. Karena anak melihat, "Oh, orang tua saya dia menceritakan bahwa ada dapat bonus dari pekerjaan, Mhm. ya, atau dapat kenaikan, ya, dari Iya, pencapaian pekerjaan, kenaikan reward, gaji dan iya, lain sebagainya," ya, iya, betul, betul. seperti itu. Dan Hmm, ya tentu juga ditemukan ada yang iya, tidak mulus saja, ya, mungkin ada yang sampai fatal sekali, ya, misalnya pemberhentian kerja dan lain iya, sebagainya, ya, itu iya. juga perlu dikomunikasikan ke anak, ya, atau mungkin usaha bisnis yang mandek, ya, atau stuck, ya, Iya. itu juga perlu dikomunikasikan ke istri, ke anak dan lain Hmm, sebagainya. Nah, karena dengan keterbukaan ini akan menimbulkan rasa syukur, ya, anak ikut hmm, mendukung sekalipun dengan hasil yang mengecewakan, ya, atau iya, tidak beruntung, tetap anak mensyukuri itu. Orang tua bersyukur juga, ya, karena anak mensupport, sebaliknya juga iya. orang tua juga mensupport kalau anak di sekolah pencapaiannya tidak berhasil, tapi itu bukan berarti punishment, ya, Iya, jangan. atau ledekan dari orang Hmm, tua ke anak, ya. Orang tua betul. harus bersyukur bahwa ada Iya. kesempatan-kesempatan buat anak yang harus kita yakinkan di sana, seperti itu, Hmm. ya. Nah, iya, Bang. Wah, ini kayaknya menarik, Bang. Tentang ini ya. Mungkin nanti kita harus bikin lagi nih, Bang. Tentang pembentukan watak dan tata nilai ya. Kalau Sobat Apetra pernah nonton di tahun-tahun sebelumnya ya. Dan juga sering kita singgung sedikit-sedikit tuh. Nanti kita bikin lagi deh, Bang, ya. Sequelnya tentang pembentukan watak dan tata nilai. Karena walau gimana pun anak itu adalah bagian dari keluarga dan tanggung jawab orang tuanya ya, Bang, ya. Jangan sampai tadi gitu apa anaknya mungkin terkesan gimana ya di gereja di lingkungan, wah ini kan mau gimana disebut jadi keluarga Allah ya, wah ini keluarga Kristen tapi kok ngaco gitu, wah. Nah, ini juga yang sering terjadi ya, Bang, sama keluarga Kristen yang eh, agak ini nih, saya agak berat juga nih ya, Bang, mau nanyanya. Tapi kan keluarga pendeta kan keluarga Kristen ya, Bang. Nah, seringkali ada banyak kasus anak pendeta atau keluarga pendeta yang ternyata tidak mencerminkan sebagai keluarga Allah tuh, Bang. Nah, ini gimana, Bang? Apakah harus nyalahin lagi si iblis yang menyalibkan? Kita nyalahin iblis juga nih yang menyebabkan keluarga berantakan. Gimana nih, Bang? Ya, apalagi dia punya panggilan sebagai pendeta, ya, dia tentu akan menyerahkan seluruh keluarganya, khususnya keluarga inti, ya, istri atau suami atau Ya, anak-anaknya supaya hidup dalam ajaran Tuhan Yesus, ya. ya. Memang tidak hanya pendeta atau orang yang melayani Tuhan yang punya beban yang khusus, ya, dalam panggilan melayani Tuhan, kan. Mereka juga ada penderitaan sendiri, pergumulan sendiri, ya, Mm-mm. dan juga mereka harus menghadapi itu, ya, tentu dengan Iya, rasa syukur dan juga berharap Tuhan menolong, ya. Tapi percayalah orang yang membaktikan dirinya kepada Tuhan, ya, setia melayani dan setia hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan, eee,
dan juga menjawab harapan mereka, doa mereka ya. Apalagi itu terkait dengan panggilan melayani ya. Tadi Kang Alfa menanya untuk bertugas sebagai pendeta ya, tapi ada kenyataannya sebaliknya. Dia tidak menjadi teladan ya, anaknya troublemaker. Biasanya statusnya itu bukan status sebagai merespon panggilan Tuhan, tapi karir biasa ya. Karir biasa layaknya mungkin profesi lain, dia dapat Oh, jadi cuma profesi. seleri ya. Iya, tetapi dia menganggap ya tidak menjadi berkat ya, seperti itu mabuk-mabukan ya, atau juga main perempuan dan lain sebagainya. Sehingga anaknya tidak puas, lalu dia lari kepada kehidupan sosial yang menurut dia puas ya, narkoba, berjudi, judol gitu ya, atau macam-macam juga ya, sehingga tidak menjadi berkat. Nah ini kan tidak sedikit kita temukan yang tadi Kang Alfa tanya ya, terkait dengan pendeta, ya, dia memenuhi panggilan Tuhan, tapi hanya sebatas karir ya, tapi dia tidak melihat bahwa dia wajib menyerahkan hidupnya, tubuhnya ya, melawan gaya hidup yang menurut dia tidak merespon panggilannya, ya tidak mendukung panggilannya, ya misalnya ajakan untuk mabuk, ajakan untuk wanita hiburan, ya itu kan penting supaya dia bisa berjuang menahan diri dan lain sebagainya. Nah sehingga anaknya juga akan punya efek besar ya. Ini bapak saya pendeta, tapi kok hidupnya begini ya, tukang bohong, ya ini kan bisa mengganggu ya orang tuanya aja seperti itu. Ya bahkan pukul istri ya seperti yang kita pernah lihat viral ya. Nah ini sudah tepat ya. Tapi dia melakukan itu hanya sebatas karir aja ya, bukan memenuhi panggilan Tuhan. Kalau memenuhi panggilan Tuhan kan seluruhnya dia korbankan, dia serahkan, termasuk gaya hidupnya, dia bisa menahan nafsu, menahan diri ya, dan menjadi berkat ya, seperti itu. Jadi bukan pelayanan ya Bang, itu karena memang anggapnya sebagai... Ya menurut saya sih karir aja, ya sebatas karir aja, dia terima gaji ya, tapi nggak berdampak, dia nggak berdampak merubah orang, ya nggak melakukan penginjilan, ya buat dia apa penginjilan? Tugas saya berkhotbah, tugas saya mimpin sakramen, tugas saya berkunjung, ya. Nah, ya untuk keluarga dia penuhi betul, istri, anak atau suami, anak dia penuhi karena itu tugasnya secara natural, ya. Tapi dia nggak berdampak. Banyak pendeta. Nah itulah yang disebut Yesus dalam Injil Yohanes pasal 10, gembala upahan, ya. Wah, kita jadi ngebahas ke situ, Bang. Jadi ngerepet ke situ sedikit ya, Bang ya. Nggak apa-apa ya, Bang. Oke, Bang, kita balik lagi, Bang, ke topik kita, keluarga Allah, keluarga kecil yang berdampak. Nah, Bang, kalau seandainya misalnya terlalu apa ya? Bukan terlalu sih, banyak sekali juga keluarga Kristen yang tentunya berdampak ya untuk gereja. Tapi ada yang mungkin suaminya terlalu banyak di gereja gitu, apa aja gitu, pulang kerja ke gereja dulu, ada ya mungkin ada ibadah atau apa, ada istri juga yang sibuk terus di gereja gitu, sehingga melalaikan apa ya Bang, yang urusan di rumahnya gitu. Nah ini gimana Bang saran Abang Bang supaya terjadi keseimbangan gitu, kan memang bagus ya Bang kalau suami istri aktif di gereja. Puji Tuhan, saudara, dan kita tetap mengingat ya prioritas di dalam kehidupan kita. Cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Ya kita juga nggak pungkiri ya, tidak menutup mata bahwa di gereja juga banyak yang hanya ibu saja yang aktif melayani atau menjadi full timer ya. Tapi suaminya tidak, atau sebaliknya suaminya full timer tapi istrinya tidak ya, karena alasan minder, alasan masih tidak siap ya, atau
dua-duanya tidak sama sekali, tapi anaknya yang aktif di gereja. Nah, saya Iya. kira itu bukan keluarga Kristen yang sejati ya. Ya, itu mungkin pergumulan dari pihak anak karena orang tuanya belum hidup dalam Yesus. Jadi dia saja di Oh, sana. iya. Itu sebabnya pada waktu event-event khusus dia Iya, betul melihat, betul betul. menyaksikan di gereja udah lengkap, banyak keluarga yang sudah sama-sama beribadah, tinggal dia belum ya, hatinya nggak terima juga ya, sekalipun dia berharap ya keluarganya juga ikut terlibat di dalamnya. Ya problem juga ya, masalah di sana yang harus digumulkan ya. Itu sebabnya doanya juga Iya. harus lebih keras lagi ya, seperti itu. Kadang-kadang orang tua kan tidak mau terima nasihat anak, ajakan anak ya. Iya. Gitulah. Ah, wah, ini kayaknya obrolan kita udah cukup ya, Bang. Ya, udah cukup, jangan panjang-panjang. Yang panjang lah. Oke, Bang, kayaknya obrolan kita udah cukup sih ini untuk sesi ini ya. Walaupun pendek tapi Petra Ministry itu selalu memberikan solusi bukan deskripsi. Jadi walaupun durasinya pendek tapi saya percaya Sobat Petra mendapatkan hal yang baru, mendapatkan solusi dari apa yang lagi digumulin gitu. Dari yang dijelasin oleh Bang Heri. Nah, Sobat Petra, nanti kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya tentunya dengan pembahasan masih tentang keluarga. Baik Bang, seperti biasa sebelum menutup silakan closing statement dari Abang. Ya, sahabat Alpetra, mungkin teman-teman Alpetra atau pemirsa mengalami yang terkait dengan tema kita ini ya, mendambakan keluarga, hidup bersama atau melayani bersama, bergereja bersama, tapi tak kunjung menikmati juga. Nah, saran saya bergumulah terus, berdoalah terus, komunikasikan terus ya supaya bisa sama-sama berdoa. Nah, sekalipun mungkin sudah tak kunjung dapat juga ya karena sudah meninggalkan dunia ini ya, entah itu orang tua dan lain sebagainya, setidaknya dengan anak nanti di mana sahabat Alpetra berkeluarga, tanamkanlah nilai-nilai itu ya kepada anak ya, dengan maksud supaya nanti keluarga di mana sahabat Alpetra punya istri atau punya suami, punya anak, menjadi keluarga Kristen yang bahagia. Jadi pelajaran orang tua kita sampai mereka meninggal tidak menemukan komunikasi yang bersama, relasi yang kuat. Kesempatan nanti berkeluarga, tanamkanlah untuk anak, istri atau suami supaya bisa bersama-sama dari awal atau sejak dini ya, berdoa bersama ya, entah itu dalam kandungan, diajak berdoa, diajak bicara, diyakinkan. Ini saran saya, sekalipun kita tidak pernah menikmati sampai keluarga atau orang tua yang kita cintai, Tuhan panggil. Tapi setidaknya nanti menjadi keluarga yang baru, Tuhan percayakan kita di sana. Membinanya, mendidiknya, menjadi keluarga Kristus yang bahagia. Salam sahabat Alpetra. Luar biasa sekali. Baik Sobat Alpetra, sampai sini dulu perjumpaan kita. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Maranatha. Shalom. Berkat buat sahabat-sahabat Alpetra yang sedang menyimak, menonton, memperhatikan juga. Kiranya kalau tayangan Alpetra ini menurut sahabat Alpetra, oke, silakan dibagikan. Jangan lupa di-subscribe. Ajak teman untuk mengikuti channel-channelnya. Dan ini loh, komentar-komentar itu kita tunggu, kritik dan saran kita tunggu. Juga kalau ada yang mau ngasih kolekte, kolekte.